alam kita sedang tidak baik-baik saja. Ya makanya kami bukan dari kampus atau dari universitas yang nggak mengerti tentang penelitian-penelitian sejauh itu. Yang kami tahu ya cuma kita tanam terumbu karang, kalau mereka besar akan banyak ikannya dan berdampak untuk nelayan. Alam ini itu bukan untuk kita, alam ini itu hanya warisan. Warisan itu untuk siapa? Untuk anak cucu kita nantinya. Kalau alam ini hancur, alam ini rusak, contoh kecilnya aja terumbu karang rusak. Terus cucu kita pengen lihat Nemo. Nemo itu deket, dia hidupnya di karang. Kalau karangnya nggak ada, Nemonya nggak ada. Anak cucu kita mau ngeliat Nemo, ya udah tinggal sejarah, tinggal cerita. Berbadan besar, berkulit hitam legam, dan berambut keriting panjang layaknya pahlawan super Aquaman. Itulah perawakan Jordi Lahmudin, pemuda asal Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Meski bukan berasal dari Atlantis dan tak bisa berkomunikasi dengan hewan laut seperti Aquaman, peran pria kelahiran Jakarta 15 Juni 1986 itu sama pentingnya untuk menjaga ekosistem laut, khususnya terumbu karang. Sejak 2014, Jordi aktif melakukan penanaman, perawatan, dan pelestarian terumbu karang di perairan sekitar Pulau Tidung. Karena awalnya itu saya bergerak individu, dulu itu saya nelayan perusak alam, perusak laut. Emang itu saya akui saya perusak laut. Nah akhirnya di 2014 saya kembali ke Tidung, ke pulau kampung halaman saya melihat kok kondisi pulau saya tidak baik-baik saja, alam khususnya laut. Akhirnya saya mencoba menelusuri ya dampak dari mana kerusakan ini terjadi. Jordi gusar melihat rusaknya terumbu karang yang menjadi rumah dan tempat pemijahan ikan. Hal ini berpengaruh pada ekonomi warga Pulau Tidung yang sebagian besar berprofesi nelayan. Ikan-ikan menjadi lebih sulit ditangkap karena rusaknya tempat mereka bertelur dan berlindung. Kondisi itu yang membuat ia beralih dari perusak menjadi pelestari terumbu karang. Hampir seminggu sekali, Jordi menyelam ke kedalaman 5 hingga 10 meter untuk menanam karang di media kubus beton yang telah ia siapkan sebelumnya. Jordi melakukan transplantasi karang dengan tujuan mengganti karang-karang yang rusak akibat kegiatan penangkapan ikan yang tak bertanggung jawab. Kegiatan dulu yang merusak terumbu karang itu satu, ada cara tangkap yang memakai bom, dinamit. Ada yang satu memakai potasium, kita bilangnya bius. Nah, ikannya ditangkap, karangnya mati. Bom, karangnya hancur, otomatis mati. Kalau bius, ikannya kena, biusnya tidak akan hanyut. Biusnya itu akan mengendap di terumbu karang. Lambat laun mereka akan bleaching, memutih. Memutih, mati. Rusaknya ekosistem terumbu karang sangat berdampak bagi nelayan tradisional seperti Nana. Pria Parubaya yang sudah menjadi nelayan sejak masih usia sekolah dasar itu kini hanya bisa menjaring rata-rata 20 kg ikan sekali berlayar. Jauh merosot dibandingkan puluhan tahun silam, di mana ia bisa membawa ikan hingga ratusan kilo. Jadi karangnya pada diambilin, karena memang dulu para wisata maju ya, dibongkarin tuh. Jadi buat apa? Buat dam atau buat bikin omset gitu ya. Jadi sekarang kurang rumah ikannya. Nana harus berlayar lebih jauh mencari titik ikan berkumpul. Hal itu juga membuat ongkos membeli bahan bakar bertambah. Beda, memang dulu sih lebih gampang. Kalau sekarang lebih sulit. Makanya penangkapannya juga
harus apa ya, harus pinter-pinter lah gitu. Kalau kita secara dulu nangkapnya kurang hasilnya. Kalau yang saya sekarang-karang ini sampai ke Karangbongko ya. Karangbongko, kalau ke bagian daerah selatannya itu Pulau Pari, ya, atau Pulau Tikus. Rusaknya karang juga berdampak pada kualitas dan ukuran ikan yang ia tangkap. Ikan-ikan di sekitar Pulau Tidung menjadi lebih kecil. Ikan yang kecil memiliki nilai jual yang kecil pula. 20 kilo ikan yang Nana tangkap hanya bisa terjual seharga Rp200.000. Keuntungan itu harus ia kurangi ongkos berlayar dan dibagi dua dengan anak buah kapal. Tergantung ini sih Pak ya, masalah ikan itu. Jadi saya duit itu nggak bisa terjangkau. Kalau menurut kemarin tuh, kalau ikan rata-rata ikan ini mau ikan apa? Ikan kakak tua atau mogong gitu. Itu mencapai ya 200, soalnya ikannya nggak besar sih, kecil. Hasil berapa nanti potong bensin, sisanya dibagi. Bagi hasil. Bagi hasil. Bahkan tak jarang, ikan tangkapan Nana tak laku terjual. Ia harus memutar otak agar bisa mendapatkan rupiah. Dibantu sang istri, Nana pun mengolah ikan yang tak laku dengan dikeringkan dan dijadikan ikan asin. Ia berharap karang-karang di perairan Pulau Tidung segera pulih dan bisa kembali menjadi rumah serta tempat berkumpulnya ikan. Ya kalau bisa jangan sampai diambilin lah. Kalau karang-karang yang buat rumah tuh, terus buat nguruk, bahasa orang sini nguruk ya, seperti kayak nguruk gini nih. Jadi itu kan karang-karang diambil sarang ikan itu, jadi berkurang. Berdasarkan Indeks Kesehatan Laut Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, perairan Kepulauan Seribu di utara Jakarta, termasuk Pulau Tidung, mendapat skor 68 dari skala 100. Skor ini mengindikasikan bahwa kondisi laut di Kepulauan Seribu tak baik-baik saja. Selain dengan sampah-sampah dan juga pencemaran yang banyak terbawa dari daratan, beberapa permasalahan lainnya adalah terkait dengan perilaku dari wisatawan. Jadi beberapa wisatawan yang tidak mengetahui bagaimana cara menyelam yang baik dan benar, kadang-kadang mereka menginjak karang-karang tersebut sehingga karang itu menjadi rusak. Dan juga beberapa operator dari wisatawan tersebut melempar karang tidak pada tempatnya, itu di lokasi-lokasi karang, sehingga turut merusak karang. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak serius pada pertumbuhan karang. Meningkatnya karbon dioksida menyebabkan menurunnya pH air laut yang bisa menghambat pertumbuhan karang. Lautan yang memanas juga menyebabkan tekanan termal yang berkontribusi pada pemutihan karang. Terhadap karang itu bisa menjadikan coral bleaching istilahnya. Jadi beberapa kita sebut binatang yang ada di karang tersebut itu menjadi mati. Nah, karena mati, karangnya itu ikutan mati dan berwarna putih, jadinya biasanya berwarna putih. Ada yang bertanya, Jor, untuk apa lo ngumpulin itu? Ya, untuk kebersihan laut. Kan tidak ada, bahasa orang Pulau tuh, tidak ada keuntungan, nggak ada untungnya lo ngurusin itu. Iya, emang nggak ada untungnya. Tapi ada pahalanya. Saya yakin ada pahalanya. Kenapa? Karena botol ini saya kumpulin, dapat 3 karung. Nah, botol ini saya serahkan ke pemulung.
Menjaga dan melestarikan terumbu karang serta ekosistem laut tak bisa dilakukan oleh Jordi Lahmudin seorang diri. Sejak 2019, ia mengajak warga Pulau Tidung yang sebagian besar anak muda untuk membentuk daerah perlindungan laut berbasis masyarakat atau DPLBM yang diberi nama Indah Lestari. Jordi mengajarkan beberapa teknik transplantasi karang kepada anggota DPLBM Indah Lestari. Salah satunya adalah penanaman di atas rak. Beragam jenis karang yang dicangkok dari perairan Pulau Tidung disusun di atas media rak dengan luas kurang lebih 2 kali 1 meter. Rak berisikan puluhan bibit karang itu akan ditempatkan di titik-titik yang ekosistemnya mulai rusak. Rak karang itu biasanya kita lakukan untuk mempermudah, contohnya seperti anak-anak yang ingin melakukan riset, yang ingin melakukan penelitian, itu mempermudah. Karena kalau kubus itu akan ditenggelamkan di kedalaman 5-10 meter. Nah, itu biasanya anak-anak untuk penelitian, edukasi itu agak sulit karena terlalu dalam. Jordi mempelajari berbagai teknik penanaman karang, serta jenis-jenis karang yang bisa tumbuh di perairan Pulau Tidung secara otodidak. DPLBM Indah Lestari juga diberi pelatihan serta dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau Dinas KPKP DKI Jakarta. DPLBM berfungsi sebagai perpanjangan tangan dan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan mengawasi kelestarian ekosistem pesisir dan laut di wilayah Pulau Tidung. Yang dilakukan oleh Pak Lahmudin bersama timnya di dalam DPLBM itu sangat penting dan sangat krusial. Kenapa? Karena mereka adalah masyarakat tinggal di sana. Mereka tentu sangat memahami wilayah perairan mereka. Nah, kami sebagai pemerintah yang memiliki fungsi untuk melindungi ekosistem laut sangat terbantu dengan apa yang dilakukan teman-teman. Empat tahun aktif berkegiatan, kini DPLBM Indah Lestari telah menanam dan merawat lebih dari 16.000 batang terumbu karang. Kawasan zona inti konservasi ekosistem laut yang dijaga oleh DPLBM Indah Lestari, pimpinan Jordi Lahmudin, kini memiliki luas sekitar 10 hektar. Alam kita sedang tidak baik-baik saja. Ya makanya kami bukan dari kampus atau dari universitas yang nggak mengerti tentang penelitian-penelitian sejauh itu. Yang kami tahu ya cuma kita tanam terumbu karang, kalau mereka besar akan banyak ikannya dan berdampak untuk nelayan. Selain menanam karang, Jordi dan anggota DPLBM Indah Lestari juga rutin membersihkan pantai. Sampah kiriman dari daratan Jakarta dan sekitarnya kerap kali terbawa ombak hingga bibir pantai Pulau Tidung. Saat puncak musim hujan, sampah kiriman ini bahkan terbawa dan menggunung di beberapa titik. Sampah berupa plastik kemasan dan puntung rokok yang berasal dari wisatawan, serta warga lokal yang tak bertanggung jawab, juga kerap kali mencemari pantai dan laut. Kalau wisatawan juga masih bisa saya temui ketika snorkeling. Di sini tuh snorkeling membawa roti. Rotinya itu dimasukkan ke botol air mineral yang tutupnya dibolongin, disemprotin ke ikan. Ikannya kumpul, bahkan belum disemprotin pun ikan udah kumpul. Si roti ini habis dalam botol, botolnya dilepas, dibuang ke situ. Itu yang masih saya temui di laut, itu masih saya sering temui. Secara berkala, anggota DPLBM Indah Lestari menyisir pantai di Pulau Tidung Besar sepanjang 3,8 km. Mereka memungut satu demi satu sampah yang dijumpai. Ada yang bertanya, Jor, untuk apa lo ngumpulin itu? Ya, untuk kebersihan laut. Kan tidak ada, bahasa orang Pulau tuh, tidak ada keuntungan, nggak ada untungnya lo ngurusin itu. Iya, emang nggak ada untungnya. Tapi ada pahalanya. Saya yakin ada pahalanya. Kenapa? Karena botol ini saya kumpulin, dapat 3 karung. Nah, botol ini saya serahkan ke pemulung. Untuk
mencegah abrasi dan penurunan muka tanah, Jordi dan anggota DPL BM Indah Lestari juga rutin melakukan penanaman bakau atau mangrove di bibir pantai. Mangrove jenis Rhizopora dan Montifora lebih cocok untuk ditanam di pantai berpasir seperti di Pulau Tidung. Jika biasanya mangrove di lahan berlumpur ditanam secara terpencar, mangrove di Pulau Tidung ditanam secara berkelompok. Satu lubang bisa diisi 5 hingga 10 bibit mangrove. Meski melelahkan, namun kegiatan pelestarian lingkungan diakui menyenangkan oleh para anggota DPL BM Indah Lestari. Paling seru itu nanam mangrove. Iya, nanam mangrove dari pagi sampai sore, sampai maghrib malah, Mas. Iya. Pernah itu? Itu pernah terjadi. Kita tuh nanam mangrove kemarin tuh sampai dari pagi ke maghrib itu di barat ya, Mas. Di bagian Tidung Barat. Itu bener-bener kayak serunya itu karena emang pada seru aja gitu, dari bercandanya, kompak buat kerjanya juga, iya. Selain Cynthia, ada sekitar 15 anggota lain yang aktif berkegiatan di DPL BM Indah Lestari. Mereka bergabung dengan beragam alasan. Yang pasti, mereka ingin turut serta menyelamatkan pulau yang selama ini menjadi tempat mereka tinggal. Awal mula saya masuk di DPL itu tahun di 2021. Saya ingin masuk DPL karena saya ingin mengembangkan DPL yang ada di Pulau Tidung yang selama ini bungkam atau kurang aktif lah. Gabung di DPL dari 2021 alasannya karena tertarik aja ya sama kinerjanya, karena kan emang sangat bagus ya buat kayak karang, rumput laut, karena kan kebetulan saya juga anak perikanan juga, jadi tertarik aja. Saya kasihan melihat petani rumput laut yang dari dulu, mungkin dari tahun 2000, tahun 90 kita sukses di rumput laut, tahun 2000 ke sini kita mati suri. Nah, saya ingin membangkitkan itu lagi karena saya lihat faktor alamnya sudah mulai baik. Saya coba giatin lagi. Kepulauan Seribu berkembang menjadi surga wisata bahari selama beberapa tahun terakhir. Lokasinya yang tak jauh dari Jakarta membuat kawasan ini menjadi pilihan berwisata warga ibu kota dan sekitarnya yang murah dan dekat. Wisatawan hanya perlu berkendara menggunakan perahu atau kapal cepat dengan waktu tempuh antara 2 hingga 3 jam. Biayanya beragam, mulai Rp40.000 hingga Rp200.000. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta mencatat, sepanjang Januari hingga Agustus 2023, ada 295.000 lebih wisatawan lokal dan mancanegara masuk ke Kepulauan Seribu. Pulau Tidung menjadi salah satu pulau favorit untuk dikunjungi. Jembatan cinta sebagai ikon, serta kegiatan olahraga air seperti banana boat menjadi daya tarik utama. Tak hanya itu, sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Pulau Tidung penasaran akan keindahan bawah lautnya. Mereka biasanya memesan paket wisata yang termasuk kegiatan snorkeling untuk melihat cantiknya terumbu karang dan ikan-ikan yang berenang bebas. Kalau tadi hasil kita snorkeling ya, tadi itu terumbu karangnya bagus, terus kemudian ikan-ikannya juga lumayan baik ya Mas ya, bagus. Itu juga kita jarang-jarang lihat kan yang ada di Jakarta gitu. Pulau Tidung kan ke Jakarta, tapi wisatanya bagus banget sih, lebih murah. Menjaga ekosistem terumbu karang menjadi hal penting agar kegiatan pariwisata bisa berkelanjutan dan terus mendatangkan devisa bagi warga Pulau Tidung.
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP DKI Jakarta menetapkan 10 hektar zona inti konservasi laut di perairan Pulau Tidung Besar yang tidak boleh disinggahi kecuali untuk tujuan penelitian. Kegiatan wisata bahari bisa dilakukan di 16 hektar zona penyangga atau sekitarnya. Sementara Pulau Tidung kecil seluas 100 hektar dijadikan cadangan kawasan konservasi. Dalam kawasan konservasi itu ada beberapa zona, ada zona inti. Untuk zona inti itu adalah zona yang paling kaya tempat memijah ikan dan lainnya. Di sini memang tidak boleh ada kegiatan apapun selain penelitian. Namun di sekitarnya itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan wisata tadi. Tapi tentunya wisata yang dilakukan, wisata yang sifatnya minat khusus, bukan yang sifatnya masif. Agar kegiatan wisata bahari tetap selaras dengan konservasi terumbu karang, Jordi dan anggota DPLBM Indah Lestari selalu mengedukasi para agen wisata untuk mengawasi wisatawan dan tidak merusak karang. Hati-hati dengan cara berenang kalian, tidak menginjak terumbu karang. Satu itu, terus kedua tidak membuang jangkar untuk berlabuh. Karena apa? Jangkar itu berat, ketika dibuang ke laut itu akan menimpa terumbu karang. Ketika ditariknya pun akan menarik terumbu karang, dan itu akan menjadi kerusakan. Kegiatan melestarikan lingkungan Pulau Tidung yang dilakukan oleh Jordi Lahmudin dan anggota DPLBM Indah Lestari lambat laun mendapat perhatian banyak orang. Beberapa perusahaan kemudian memberikan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dana CSR. DPLBM Indah Lestari yang sudah mengantongi surat keputusan nomor 601 tahun 2019 dari Gubernur DKI Jakarta memang bergantung dari dana CSR untuk operasional kegiatan mereka sehari-hari. Dari dana CSR inilah Jordi menciptakan ekonomi sirkular. Ia menyalurkan bantuan untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Pulau Tidung. Salah satunya adalah sentra budidaya rumput laut. Saya kasihan melihat petani rumput laut yang dari dulu, mungkin dari tahun 2000, tahun 90 kita sukses di rumput laut, tahun 2000 kesiniin kita mati suri. Nah, saya ingin membangkitkan itu lagi karena saya lihat faktor alamnya sudah mulai baik. Saya coba giatin lagi. Budidaya rumput laut milik Sainan dan istrinya Italia misalnya. Sejak beberapa tahun terakhir, mereka mendapat bantuan modal untuk pengembangan usaha dan diversifikasi produk olahan rumput laut. Tak hanya menjual rumput laut kering, kini Sainan dan Italia bisa memproduksi cemilan seperti manisan dan dodol rumput laut. Dicip nih Bu, udah. Bisa. Walaupun belum dikeringin ya. Iya. Ini langsung asli dari perairan Pulau Tidung, hasil dari UMKM yang ada di sini. Nah, rasanya rumput laut sih, rumput lautnya agak hambar, cuma karena udah ditambah gula dan pewarna makanan jadi lebih berasa. Ini juga salah satu oleh-oleh yang bisa didapetin oleh pengunjung yang datang berwisata ke Pulau Tidung. Enak ya Bu ya? Iya. Secara berkala, Italia dan beberapa pemilik UMKM lainnya mendapat bantuan modal sebesar 5 juta rupiah. Ibu biasanya dulu sebelum ada bantuan Bang Jordi bisa panen berapa kilo rumput laut ini Bu? Ya sedikit lah, soalnya punyanya sedikit. Tanamnya sedikit. Jadi saya beli tali buat agar beli bahan-bahannya. Jadi dimodalin untuk menambah kapasitas produksinya. Iya, menambah bahan-bahannya banyak. Kini, dengan bantuan modal usaha, Sainan dan Italia bisa mengantongi keuntungan hingga Rp500.000 sekali produksi manisan dan dodol rumput laut. Jika dikalkulasi, keuntungan bisa mencapai 2 hingga 5 juta rupiah per bulan, tergantung banyaknya pesanan.
Sudah kewajiban bagi Jordi Lahmudin serta masyarakat Pulau Tidung lainnya untuk menjaga ekosistem terumbu karang dan lingkungan tempat tinggal mereka. Gotong royong menjadi senjata ampuh bagi Aquaman dari Pulau Tidung ini, agar indahnya alam bawah laut bisa dinikmati hingga generasi selanjutnya. Saya sih berpesannya gini, alam ini itu bukan untuk kita, alam ini itu hanya warisan. Warisan itu untuk siapa? Untuk anak cucu kita nanti. Kalau alam ini hancur, alam ini rusak, contoh kecilnya aja terumbu karang rusak. Terus cucu kita pengen lihat Nemo. Nemo itu deket, dia hidupnya di karang. Kalau karangnya nggak ada, Nemonya nggak ada. Anak cucu kita mau ngeliat Nemo, ya udah tinggal sejarah, tinggal cerita.